Hai, halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya teman-teman. Ya, yang penting sehat. Nah, di video kali ini aku akan ganti LCD iPhone 11 Pro nih, teman-teman ya. iPhone 11 Pro kali ini aku akan ganti dengan LCD Incel ya, Incel HD Plus. Karena yang punyanya aku suruh ganti yang OLED itu dananya kurang katanya. Jadi nggak masalah bang, ya nggak usah OLED, yang penting gambarnya itu nggak burik gitulah. Nah, akhirnya aku pilihkan untuk beli LCD merek merek ini ya bro. Nanti kalian lihat deh di video ini ya. Dia sudah HD plus, memang belum OLED teman-teman, tapi ketajamannya itu sudah nggak mengecewakan lah. Sorry ya. Tapi kalau soal ukuran bang, itu ukurannya nanti bezelnya lebih tebal apa enggak, tentu aja teman-teman ya, dibanding yang asli tentu aja lebih tebal, apalagi kan ini bukan OLED gitu lah. Sedangkan kita cari yang OLED aja kalau udah gantian itu bakal tetap lebih tebal bezelnya dibanding bawaan HP-nya gitu loh ya. Apalagi ini belum OLED ya, tentu memang lebih tebal lah gitu. Tapi kan kalau di iPhone ini kan tetap presisi gitu ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman semua sih, kalau ada dananya sih aku saranin mungkin cari yang OLED aja ya. Nah ini dia LCD nya teman-teman. Nah asiknya itu ini udah dapat apanya ya, apa namanya, double tipnya itu loh, packingnya itu. Nah ini akan aku tes dulu LCD nya teman-teman ya, sebelum aku pindah untuk sensornya. Aku tes dulu LCD nya. Nah ini aku sedang tes LCD ya. Ini True Tone-nya langsung aktif teman-teman ya. Ini True Tone-nya langsung aktif tanpa pindah-pindah IC ya teman-teman. Dan bener-bener aktif loh. Ya, lihat tuh. Warnanya kan bener-bener berubah ya. Tuh, bener-bener aktif True Tone-nya. Jadi bukan True Tone bohongan gitu ya. Dan menurut aku sih ini sedikit lebih baik dibanding LCD JK Incel untuk 11 Pro kemarin. Aku waktu itu pernah ganti juga iPhone 11 Pro JK. Ini sedikit di atasnya sih kalau aku lihat dari ketajaman warna dan fungsi True Tone-nya gitu loh ya. Walaupun nggak jauh banget bedanya, tapi ya aku rasa ini sedikit lebih baik nih. Memang harganya juga lebih mahalin teman-teman ya. Cuma sayangnya kok untuk LCD merek ini agak susah nyarinya ya. Nah nanti buat teman-teman ya yang punya iPhone 11 Pro yang mau nyoba LCD ini, aku sediakan link pembelian di deskripsi atau di pin komen ya teman-teman. Mana tahu teman-teman LCD-nya rusak, mau ganti yang OLED itu dananya belum mencukupi ya. Karena yang OLED itu kan harganya ya sebenarnya 2 kali lipat ini sih teman-teman. Ini harganya di kisaran 250k ya. Kalau yang OLED itu mungkin 500-an k ya. Tapi kan kalau ditambah biaya pasang di counter bakal jauh lebih mahal teman-teman, memang kalau kita cari yang OLED teman-teman ya. Tergantung sih itu soal biaya itu. Nah ini udah aku pindah ya teman-teman untuk speaker bagian atas ya, sama sensornya tadi tuh ya, itu kan kita pindah ke LCD yang baru. Nah ini sebelumnya aku bersihkan dulu solatip ataupun ini loh, bekas kayak double tip yang lamanya itu loh, packingnya tuh ya, apa sih namanya, seal tipnya. Nah, seal tipnya ini aku bersihkan dulu yang lama teman-teman, nanti kita pasang seal tip yang baru ya teman-teman. Jadi untuk iPhone ini memang jangan dikasih lem ya, nanti kalau dikasih lem, waduh, kalau rusak LCD itu ngelepasnya susah banget, mau ganti baterai itu resikonya besar nanti rusak LCD-nya. Jadi kalau nggak ada selotipnya mendingan sih nggak usah dikasih lem, biar aja pakai selotip yang lama. Karena ini kan udah ada bawaannya langsung ya teman-teman ya, dia udah dapat bonus, ini bagusnya untuk LCD merek ini ya. Sudah ada bonus selotipnya. Jadi tinggal kita pasang selotip yang baru, nanti kita pasang LCD-nya teman-teman ya. Ini kalau untuk iPhone 11 aku belum tes ya teman-teman. Aku rasa sih pasti bagus juga sih. Apalagi iPhone 11 belum OLED ya. Itu jadi lebih bagus lagi aku rasa gitu. Sedangkan ini yang OLED teman-teman, yang aku rasakan tadi itu ya, diganti dengan Incel ini, penurunannya nggak begitu drastis loh. Soal ketajaman gitu ya. Kalau soal ukuran bezel memang teman-teman. Nah ini kita akan ganti selotip yang baru, habis itu kita pasang LCD-nya ya.
iPhone 11 Pro ya, masih dapat update iOS terbaru kayaknya teman-teman. Untuk di tahun 2025 ini ya, mungkin 2026 udah nggak dapat update terbaru deh untuk iOS-nya. Tapi toh nggak masalah sebenarnya, nggak dapat update terbaru pun masih bisa tuh kita gunakan sampai bahkan 4 tahun kemudian gitu. Toh yang sekarang aja masih banyak loh yang pakai kayak iPhone 7, 6s bahkan kan, artinya masih bisa kepakai sampai sekarang walaupun iOS-nya nggak dapat update terbaru gitu. Oke teman-teman, ini udah tinggal aku pasang LCD-nya, kemudian aku baut-bautin semua, udah selesai ya. Sebenarnya ganti LCD iPhone ini nggak sulit teman-teman ya. Memang buka pertamanya itu sih kadang yang sulit itu ya gitu. Tapi lebih simpel sebenarnya dibanding ganti yang Android. Cuma resikonya lebih besar memang. Apalagi kalau iPhone ini bautnya tuh aduh lembut banget loh, kecil-kecil banget. Nah itu sedikit lebih tebal tentu bezelnya teman-teman ya. Nah kalau sekilas dilihat ya, tapi ya no problem sih sebenarnya kalau bagi aku juga. Kalau kita dana lagi kurang kan, handphone itu datanya penting kan, harus segera diperbaiki gitu loh. Tapi kalau untuk main game, nah ini dia kok teman-teman ya, kalau untuk main game aku nggak paham teman-teman ya. Kadang teman-teman tuh sering banget tanya kalau untuk game gimana bang, sementara aku tuh gimana ya, nggak bisa main game bro. Jadi nggak begitu paham gitu kalau untuk game ya. Kalau ada yang tanya bang, kalau untuk notifikasi di servisnya itu apakah LCD-nya masih ada notifikasi tidak dikenali? Iya bro, ini tetap ada notifikasi tidak dikenali ya untuk LCD-nya, tapi toh nggak masalah menurut aku gitu, kecuali teman-teman pindah IC-nya gitu ya. Nah ini sudah support juga katanya, bisa pindah IC gitu loh, biar terbaca notifikasinya tuh hilang gitu loh, jadi dikenali sama perangkat iPhone-nya itu kalau ini LCD ori gitu. Tapi kalau bagi aku nggak masalah notifikasi seperti itu teman-teman, dan pindah IC itu nggak gampang ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau untuk notifikasinya tuh tetap ada, tapi kan dia nggak muncul di layar, itu cuma di riwayat aja sebenarnya. Nah ini dia terlihat bagus kan teman-teman ya, menurut aku sih udah puas kalau untuk LCD Incel HD Plus ini. Oke deh teman-teman, mudah-mudahan videonya ada manfaatnya ya. Mungkin cukup sekian dulu videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi buat teman-teman yang punya LCD iPhone ya, mau itu 11 Pro, coba deh teman-teman cek di deskripsi atau di pin komen ya untuk toko yang menjual LCD merek ini, karena ini setahu aku sulit nyarinya teman-teman gitu loh. Oke, makasih udah nonton, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.